Sokrates menggali sisi tersembunyi sang pembuat teka-teki. Hai sahabat Alimedia, penikmat kebijaksanaan dan filsafat. Selamat datang kembali di channel Alimedia yang selalu menyuguhkan konten mendalam dan menggugah pemikiran. Hari ini kita akan menggali ke dalam perjalanan hidup, pemikiran dan karya tersembunyi dari sosok yang dianggap sebagai bapak filsafat, yaitu Sokrates. Siapa sebenarnya Sokrates di luar angan dan kutipan filosofisnya? Mari kita selami bersama dalam cerita yang memikat dan penuh teka-teki. Cerita dimulai di Athena pada tahun 469 sebelum Masehi, ketika Sokrates lahir ke dunia. Namun jangan bayangkan perjalanan hidupnya seperti cerita biasa. Sokrates dengan gayanya yang unik dan terkadang mengundang kontroversi telah menciptakan jejak sepanjang sejarah filsafat. Bagaimana seorang pria dari latar belakang sederhana bisa menjadi sosok yang menantang pandangan dunia sepanjang masa. Sokrates tumbuh di Athena pada masa kekacauan politik dan ketidakpastian. Namun di tengah-tengah itu semua, dia bukanlah politikus atau panglima perang. Sokrates lebih memilih jalur yang aneh dan unik. Jalur filsafat yang akan mengubah paradigma pemikiran manusia. Dalam dunia filsafat, Sokrates dikenal dengan metodenya yang unik, yaitu dialog dan dialektika. Dia tidak pernah menulis karya-karya filosofisnya sendiri, tetapi para muridnya, terutama Plato, mencatat dan menyusun ajarannya melalui dialog-dialog filosofis yang dijalankannya di tempat-tempat umum. Mengapa Sokrates memilih cara ini? Apakah dia sengaja merahasiakan pemikirannya, ataukah ada alasan lain di balik pilihan ini? Dialog-dialog Sokratik bukanlah pembicaraan biasa. Dalam percakapan Sokrates, lebih suka bertanya daripada memberikan jawaban langsung. Tujuannya adalah untuk merangsang pikiran dan pemicu proses pemikiran kritis pada lawan bicaranya. Tapi mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan di balik pola dialog Sokrates yang begitu khas ini? Pertama-tama mari kita berbicara tentang konsep yang disebut Sokratik ironi. Ini bukanlah istilah baru dalam dunia filsafat, tetapi seakan Sokrates memberikan sentuhan pribadi yang misterius padanya. Sokratik ironi mengacu pada ketidaksepakatan antara apa yang dikatakan oleh Sokrates dan apa yang sebenarnya dia maksudkan. Dalam dialognya, Sokrates seringkali menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa atau mengaku tidak cerdas. Tapi di sisi lain, ketajamannya dalam melontarkan pertanyaan dan meruntuhkan argumen menunjukkan kecerdasan yang jelas. Apakah ini sekedar permainan kata atau adakah maksud tersembunyi di baliknya? Sokrates seperti menyelipkan pesan tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar mencari jawaban. Pergulatan Sokrates bukan hanya dalam dunia pikiran, tetapi juga melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas dan etika. Sokrates percaya bahwa pengetahuan tentang baik dan buruk akan membimbing tindakan manusia. Namun ironisnya, dia tidak pernah memberikan definisi pasti tentang apa yang baik atau buruk. Mengapa? Apakah ini merupakan bagian dari metode filosofisnya ataukah apakah ada sisi tersembunyi dari pandangannya yang belum kita gali? Dalam satu sisi, kita bisa melihat bahwa Sokrates ingin membangkitkan kesadaran moral dan etika dalam diri setiap individu. Tetapi di sisi lain, kita mungkin menemukan Sokrates menanamkan teka-teki moral yang rumit, memaksa kita untuk mencari jawaban sendiri. Apakah kebaikan sesederhana yang terlihat, ataukah ada dimensi moral yang lebih dalam yang hanya bisa dicapai melalui refleksi mendalam? Sokrates bukan hanya seorang filosof di dunia pikiran, dia juga memiliki dampak signifikan dalam ranah politik. Namun hubungan Sokrates dengan pemerintahan Athena tidak selalu berjalan mulus.
Pernahkah berpikir oleh kita apa yang sebenarnya terjadi di balik pengadilan dan kematian Sokrates? Dalam apologi yang mencatat pembelaan dirinya di pengadilan, Sokrates menyatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk mempraktikkan filsafat dan menyelidiki kebijaksanaan di antara orang-orang di kota. Dia mengaku sebagai lalim oleh orang yang bijak, seakan-akan menyiratkan bahwa tindakannya adalah suatu jenis misi ilahi. Tetapi apakah ini hanya retorika ataukah Sokrates benar-benar yakin bahwa dia memiliki panggilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain? Sokrates memiliki keyakinan mendalam tentang peran filsafat dalam pendidikan moral dan intelektual. Namun metodenya tidak konvensional. Dia lebih suka berbicara dengan orang-orang biasa di tempat-tempat umum daripada di ruang akademis. Mengapa dia memilih pendekatan ini? Apakah ada tujuan tersembunyi untuk mengubah masyarakat melalui pendekatan ini? Mungkin ada sisi tersembunyi dari pemikiran Sokrates tentang pendidikan moral. Mungkin dia melihat bahwa dunia akademis memiliki batasan dalam menyentuh hati nurani dan etika masyarakat. Mungkin Sokrates ingin menunjukkan bahwa filsafat bukanlah monopoli kaum intelektual, tetapi adalah hak semua orang untuk mengejar kebijaksanaan dan keadilan. Sokrates seringkali mempertanyakan kebenaran dan efektivitas demokrasi. Meskipun Athena dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi, Sokrates menunjukkan kekhawatiran dan pertentangan terhadap sistem politik tersebut. Apakah dia meragukan kebijaksanaan massa ataukah ada aspek lain yang membuatnya skeptis terhadap demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini teka-teki politik yang tidak pernah terpecahkan sepenuhnya. Sokrates mungkin memandang bahwa keputusan yang dibuat oleh mayoritas tidak selalu benar dan bahwa demokrasi, meskipun menciptakan kebebasan berbicara, tidak selalu menghasilkan kebijakan yang bijaksana. Apakah pandangan ini mencerminkan ketidaksetujuan terhadap pemerintahan ataukah hanya refleksi kekhawatiran filosofis yang lebih dalam? Dalam sejarah filsafat, kita sering menemukan bahwa para filosof memiliki murid yang setia. Sokrates tidak terkecuali dan salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Plato. Namun hubungan antara Sokrates dan Plato bukan hanya sebatas guru dan murid. Apakah ada ikatan yang lebih dalam di antara mereka? Dalam banyak dialog, Plato, Sokrates menjadi karakter utama yang menggali pemikiran dan merangsang dialog. Tapi apakah ini hanya penciptaan fiksi Plato untuk menyampaikan ajaran Sokrates, ataukah ini mencerminkan hubungan spiritual yang lebih mendalam di antara keduanya? Adakah pesan tersembunyi dari Sokrates kepada Plato yang belum kita ketahui? Akhirnya kita sampai pada warisan Sokrates yang tak terbantahkan. Filsafatnya menjadi fondasi bagi perkembangan pemikiran Barat, dan metodenya tetap menjadi inspirasi bagi para filosof hingga saat ini. Tapi apakah kita sepenuhnya memahami dan merasakan dampak filosofi Sokrates? Bagaimana kita melihatnya bukan hanya sebagai ikon filsafat tetapi sebagai manusia yang menghadapi tantangan dan kontradiksi kehidupan? Warisan Sokrates bukan hanya dalam teori-teori filosofis yang kita pelajari, tetapi juga dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Apakah kita memiliki keberanian untuk merenung, bertanya, dan meraba-raba di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti yang dilakukan Sokrates? Ataukah kita lebih memilih hidup tanpa bertanya, tanpa meraba-raba, dan tanpa menggali sisi tersembunyi dari pemikiran kita sendiri? Jadi sahabat-sahabat yang penuh semangat untuk menjelajahi kebijaksanaan dan filsafat, inilah sedikit perjalanan dan misteri kehidupan Sokrates. Kita telah mencoba meraba sisi tersembunyi dari filosofi dan pemikiran yang penuh teka-teki. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like dan subscribe YouTube Alimedia agar kita dapat terus menjelajahi lautan pemikiran yang luas ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, teruslah mengejar kebijaksanaan dan selamat
menjelajahi sisi tersembunyi dari pemikiran Sokrates yang penuh misteri. Sampai jumpa. See you.